Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dirmansyah, yang saya hormati tokoh agama, bapak-bapak jamaah Majelis Al-Azkar. Alhamdulillah, syukur kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di Masjid Baitus Sobur, Baitus Sobur, Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam rangka program Rihlah Majelis Al-Azkar Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Permata Asri, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya. Semoga di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sebentar lagi akan mengikuti, mendengarkan kajian dari Ustadz Dirmansyah di halaman Masjid Baitus Sobur. Untuk itu kepada para jamaah, juga kepada para jamaah yang menyaksikan melalui live streaming yang belum bisa hadir, insya Allah kita doakan mudah-mudahan diberikan kesempatan dan dimudahkan rezekinya untuk bisa ikut dalam program Rihlah yang akan datang, atau di lain waktu dan di tempat yang berbeda. Mungkin itu saja sedikit dari saya sebagai selaku takmir Masjid Al-Ikhlas Perumahan Permata Asri. Untuk itu kepada Ustadz Dirmansyah kami persilahkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum datang kopinya. OTW, Pak. OTW. Oh, OTW. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Saya hormati Bapak Ahmad Rafiuddin selaku Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas. Semoga senantiasa diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang, dan terus menerus bisa berkhidmat untuk masjid kita, untuk agama. Para asatid semuanya yang hadir, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini sebagaimana telah kita rencanakan bahwa kita memiliki program Rihlah untuk mengisi program-program kita di dalam kita menjalankan majelis ta'lim kita, supaya majelis taklim kita tidak hanya kita laksanakan di lokasi, di rumah kita sendiri, di masjid kita sendiri, tapi kita juga laksanakan di tempat-tempat yang lain untuk mengambil keberkahan daripada tempat-tempat mulia, di mana dibangunnya satu tempat yang mulia itu atas tujuan yang mulia, dan tentu ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Selain daripada itu, kita dalam rangka memahami ayat-ayat Allah itu, ada ayat yang tertulis di dalam Al-Quran berupa nas Al-Quran, itu ayat-ayat Allah
tapi ada juga ayat-ayat Allah itu berupa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita saksikan di luar-luar daripada wilayah kita. Karena termasuk bagian daripada yang mengokohkan keimanan seseorang itu adalah ketika ia bisa memahami apa yang ia pandang itu sebagai salah satu daripada bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka kita rihlah, kita jalan-jalan, katakanlah kemanapun itu, tentu di situ tidak boleh kita laksanakan hanya dalam bentuk hiburan saja, tetapi lebih daripada itu kita berharap bahwa perjalanan itu sebuah perjalanan selain daripada menyenangkan, tapi juga bernilai ibadah yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua daripada ciptaannya yang kita pandang itu semuanya justru para nabi terdahulu di dalam kitab-kitab para ulama, mereka itu meneguhkan keimanan mereka terhadap Allah itu bukan dalam rangka melihat zatnya Allah, sebab Allah itu tidak bisa dipandang oleh mata manusia selama manusia di bumi, ada di dunia. Tapi keyakinan itu justru datang ketika memandang ciptaan Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu diceritakan bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim itu semakin mantap setelah ia melihat sesuatu. Jadi ketika Ibrahim itu dalam bahasa kita mencari Tuhan gitu. Sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak? Di mana Tuhan itu? Ketika Nabi Ibrahim keluar di malam hari, dia lihat bulan. Qala hadza rabbi. Oh, ini Tuhan itu ini. Kenapa? Di antaranya seluruhnya padam, tetapi ada satu benda yang begitu besar bisa menerangi kegelapan. Kalau begitu inilah Tuhan itu. Tapi begitu pagi mulai diamati terus oleh Nabi Ibrahim, dilihat semakin redup sampai pagi hilang bulan. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Oh, ini bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu memiliki sifat berubah-ubah. Pada siang hari keluar matahari yang lebih terang. Oh, kata Nabi Ibrahim, haza akbar, yang ini lebih besar dari yang tadi malam. Yang tadi malam terang memang, tapi tidak seterang ini. Karena di siang hari itu diterangi oleh matahari. Kalau begitu ini Tuhan itu. Tapi ditunggu semakin hari semakin turun, hilang juga. Maka kata Nabi Ibrahim, oh ini bukan Tuhan. Kalau begitu siapa Tuhan itu? Tuhan itu berarti bukan bulan, bukan matahari, tapi Tuhan adalah yang menciptakan bulan dan matahari itu. Jadi betapa pentingnya sebenarnya kita itu rihlah, atau piknik gitu. Jadi melihat sesuatu, tapi melihat sesuatu yang membawa kita pada ketaatan, bukan melihat sesuatu yang seperti di sana tadi gitu kan. Apa yang di sana nggak tahu. Mikir ya, Pak? Mikir. Buaya. Info. Buaya kan, buaya darat. Nah, sehingga perjalanan kita ini alhamdulillah kita bisa laksanakan, kita senang ya, kita gembira, itu tandanya kita sehat ya. Kemudian selain daripada itu insya Allah ada nilai ibadahnya. Nah, kita melihat sesuatu, jadi jadikanlah apa yang tampak pada mata kita ini semakin menegaskan akan wujudnya Allah. Semua yang tampak ini adalah bukti keberadaannya Allah. Karena kenapa? Tidak ada yang tampak di mata ini yang ada dengan sendirinya. Pasti dia ada karena diadakan. Siapa yang mengadakan? Dialah yang maha ada. Dialah Allah. Oleh sebab itu Allah punya sifat wujud, wajibul wujud. Sesuatu yang keberadaannya harus ada. Kalau mau disebut Tuhan, nggak mungkin sesuatu disebut Tuhan kalau tidak ada. Sementara semua makhluk ini adalah baru sifatnya, sedangkan Allah itu sifatnya qadim. Kalau makhluk itu sifatnya baru, namanya hawadis. Dia ada sebab diadakan, sebelumnya nggak ada. Kalau Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Allah itu pertama sifatnya wujud, Allah wajibul wujud. Yang kedua sifatnya qidam, artinya terdahulu. Kapan keberadaannya Allah itu? Ia tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan Allah sudah ada sebelum kata-kata itu ada. Ini kalimat-kalimat seperti ini penting untuk kita hayati. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, kita minum dulu. Kopi. 5.000. Nah, namanya ngajinya rihlah jalan-jalan, jadi ngajinya santai, ya. Ngobrol perkara iman. Nah, kita hari ini sebentar kita akan baca kitab Mafahim Yajib Antusohah. Ini mafahim artinya konsep-konsep. Yajibu yang wajib antusohah untuk dibenarkan. Kenapa ada judul kitab seperti ini? Sebab ada kesalahan di dalam perkara-perkara yang dijelaskan. Jadi kita nggak boleh salah. Termasuk bagian daripada yang salah dalam pemahaman orang adalah mafhum tawassul, tentang mafhum atau pemahaman tentang tawassul.
Sehingga dengan kesalahan memahami konsep tawasul itu, orang akan menghukumi syirik orang yang bertawasul. Nah, di sinilah letak kesalahan daripada saudara-saudara kita yang menganggap tawasul itu syirik. Ketika kita menyebut, umpama kita tawasul dengan orang soleh, kita tawasul dengan apapun, itu dikatakan syirik. Kenapa? Karena kita ini dianggap menyembah orang yang ada dalam kuburan. Contoh kita ziarah umpamanya, ziarah ke para wali yang ada di Jawa, Wali Songo atau wali-wali yang ada di Sumatera, itu kan hakikatnya tawasul. Tapi sebagian yang salah dalam memahami konsep tawasul menganggap bahwa itu termasuk bagian daripada penyembahan terhadap kuburan. Nah, kenapa? Karena salah dalam memahaminya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mempelajari kitab tentang mafahim yajibu an tusahhah, pemahaman-pemahaman yang wajib untuk diluruskan, dibenarkan. Sebenarnya seperti apa pemahaman yang benar? Termasuk salah satunya adalah mafhumut tawassul. Mafhum atau konsep tawassul. Nah, apa itu tawassul? Seperti kita kalau mau berdoa, kita hadharah dulu kan? Ila hadratin nabi, itu tawassul namanya, ya. Menyebut nabi, menyebut para ulama, wali-wali sebelum berdoa. Nah, kita berdoanya ini kepada siapa? Apakah berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, atau berdoa kepada Allah? Nah, itu namanya tawassul. Itu akan kita baca dengan ringkas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mafhumut tawassuli. Bermula ini adalah konsep tawassul. Jadi kalau konsep tawassul ini perkara yang pelik, sehingga kita mengaji ini harus fokus, ya. Fokus pada ngaji, bukan fokus pada yang belakang-belakang sana. Kau tahu ya. Karena penglihatan itu dibohongin. Apa nih? Ada mata batu. Ya, ya. Nah, jadi kita fokus dulu membahas tentang tawassul ini. Kalau macam tidur aja. Nah, mafhum tawassul. Yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqati tawassuli. Telah salahlah keliru kebanyakan manusia di dalam memahami tentang konsep tawassul. Kebanyakan manusia salah memahami apa itu tawassul. Waliza fa innana sanubayyinu mafhumat tawassuli as-sahihi fi nazrina. Oleh sebab itu, kata Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama besar yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau akan menjelaskan apa sih hakikat tawassul itu. Wa qabla zalika la budda an nubayyina hadzal haqa'iq. Dan sebelum daripada memahami konsep tawassul, akan diterangkan tentang beberapa hakikat-hakikat yang wajib kita pahami. Nah, ketika 4 hakikat ini nanti kita keliru, maka kita salah dalam tawassul. Bisa jadi kita tawassul dalam keadaan kita syirik kalau kita tidak memahami 4 konsep ini. Nah, inilah 4 yang harus kita pahami sebelum kita tawassul dan sebelum kita melarang orang tawassul, sebelum kita mengerjakan tawassul. Nah, ini ilmu tawassul itu hakikatnya ada di dalam keterangan ini. Yang pertama, anna tawassula, bahwasanya tawassul itu huwa ahadu turuqid du'a, adalah salah satu cara berdoa di antara banyak cara berdoa. Jadi kalau orang tanya tawassul itu apa? Tawassul itu berdoa dengan cara bertawassul. Jadi tawassul itu cara dalam berdoa. Wa babu min abwabit tawajjuhi ila Allah Subhanahu wa taala, dan ia tawassul adalah satu pintu dari banyak pintu tawajjuh kepada Allah. Jadi apa tawajjuh? Tawajjuh itu dalam rangka menghadapkan ruh batin kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawajjuh. Salah satu cara kita tawajjuh itu dengan tawassul. Antaranya tawassul. Yang lain juga cara tawajjuh pada Allah, contoh dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran secara murni tanpa ada niat apa-apa. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini firman Allah, sesuatu yang ada sangkut pautnya pada Allah, ketika kita baca itu bernilai ibadah, maka itu termasuk bagian daripada tawajjuh. Tapi ada yang lain selain daripada membaca Quran dan lain-lain, itu cara tawajjuh pada Allah itu dengan cara bertawassul, ya. Jadi pemahaman yang pertama wajib kita pahami bahwasanya tawassul ini adalah salah satu cara di antara banyak cara berdoa. Oleh sebab itu, karena keterangannya begitu, berarti tawassul ini bukan perkara yang wajib. Artinya berdoa tanpa bertawassul pun adalah sesuatu yang ada dilakukan dan itu juga
boleh. Nah, tawassul adalah salah satu cara di antara berdoa itu. Nah, itu pertama. Fal maqsudul asliyu al haqiqiyu huwa Allah Subhanahu wa taala. Bermula maksud yang dituju di dalam tawassul kita ini, ketika kita berdoa dengan cara tawassul, yang kita maksud, yang kita tuju secara hakikat adalah Allah, bukan yang disebut di dalam tawassul itu. Karena yang disebut di dalam tawassul itu, atau dikatakan dalam istilah kitab itu adalah al-mutawassalu, wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun litaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan adapun barang yang dijadikan wasilah, barang di sini adalah sesuatu apapun, bisa manusia, ya kan? Bisa juga sedekah kita, bisa juga amal kita, itu barang namanya. Barang yang kita jadikan sebagai wasilah itu hanya wasitatun, hanya jembatan, wasilatun yang menjadi perantara dekatnya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini barang yang kita jadikan wasilah sudah lebih dahulu dekat pada Allah sebelum kita dekat. Nah, itu namanya tawassul itu. Wa man i'taqada ghayra zalika faqad asyraq, maka barang siapa yang beriktikad bukan dengan iktikad seperti ini, maka dialah telah jatuh kepada perbuatan syirik. Artinya apa? Dia sudah melampaui daripada makna tawassul, bahwa maksud dia bukan Allah, tapi yang ia maksud, yang ia tuju adalah barangnya yang ia jadikan sebagai wasilah. Katakanlah umpama ada orang tawassul kepada para wali, yang ia tuju adalah walinya, bukan dia mengambil wali hanya sebagai perantara, tetapi ia justru sudah menuhankan wali. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya dahulu orang-orang kafir itu telah sesat mereka karena menjadikan rohib-rohib mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ma na'budu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika ditanya, kamu ini menyembah sesepuh-sesepuh kamu, kata mereka, tidaklah kami menyembah ini kecuali untuk mendekatkan diri kami pada Allah. Tapi mereka menyembah, sedangkan umat Islam dalam bertawassul tidak menyembah, tetapi berdoa, menyembahnya kepada Allah, hanya membawa mereka, menyebut nama mereka di dalam bait-bait doa. Itu namanya tawassul. Jadi ketika kita sebut ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitil kiram sayulillahi lahum al-Fatihah, kita ini kan mau minta pada Allah, tapi kita sebut dulu orang-orang yang sudah hakikat dicintai Allah dan diakui Allah sebagai kekasihnya Allah. Maka dengan membawa orang-orang soleh tadi itu di dalam doa kita, itu namanya wasilah. Kita ingin dekat pada Allah, ikut seperti mereka sebagaimana mereka dekat pada Allah. Tapi ingat, tujuan kita dalam hati tidak boleh berpaling kepada yang disebut, nggak boleh berpaling kepada apapun, tapi tujuan tetap Allah. Nah, guru-guru kami ketika mengajarkan tawassul, ketika kita menyebut nama orang yang kita jadikan wasilah, pikiran kita tetap ke Allah tanpa pikiran kita berpindah kepada zat yang disebut. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini cukup di lisan yang terkeluar, ini kata-kata yang keluar begitu, tapi fokus pikiran hati kita Allah. Jadi itu namanya tawassul. Nah, itu pertama, hakikat tawassul, bahwa tawassul ini adalah salah satu cara di antara banyak cara berdoa. Tsaniyan, yang kedua yang harus dipahami, annal mutawassila, bahwasanya orang yang bertawassul itu ma tawassala bihadzihil wasitati illa li mahabbatihi laha wa i'tiqadihi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Walau zahara khilafun zalika lakana ab'adan nasi anha wa asaddan nasi karahatan laha. Hakikat yang kedua dari tawassul yang harus dipahami, bahwa orang yang bertawassul, katakanlah kita ini ketika kita bertawassul pada sesuatu, tidaklah kita lakukan ini tawassul kecuali di dalam hati kita ada i'tiqad bahwa dia yang kita jadikan sebagai wasilah adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andainya bukan itu yang ada dalam hati kita, pasti kita termasuk orang yang paling menjauhi orang ini. Sekarang kita pernah nggak melihat dalam sejarah ada orang tawassul dengan Abu Jahal? Tidak ada. Karena semua orang berkeyakinan dan beriktikad Abu Jahal bukan orang yang dicintai Allah. Yang dijadikan wasilah hanya orang-orang yang sudah dinas oleh nas
bahwa ia adalah orang yang dicintai Allah. Oleh sebab itu semua yang kita jadikan sebagai wasilah di antara para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat baginda Nabi dan orang-orang soleh antara para wali itu sebab ada di dalam hati kita keyakinan bahwa mereka adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu keyakinannya, jangankan kita berdoa dengan tawasul, menyebut nama mereka sendiri saja Allah turunkan rahmat. Kenapa dikatakan inda zikris solihin tanzilur rahmah? Dalam hal kamu menyebutkan nama orang-orang soleh menyebabkan Allah menurunkan rahmat. Itulah yang dituju, salah satu bentuk daripada manfaat ketika kita membaca yang namanya manaqib. Jadi manaqiban itu kan menyebutkan tarjamah, membacakan riwayat hidup para ulama. Ini menyebut nama ulama kan? Hanya dengan membicarakan kemuliaan dalam perjuangan mereka, menyebutkan siapa nama mereka, nasab mereka kita sebutkan, bagaimana ajaran-ajarannya, titah-titahnya ketika hidup, kan semua membicarakan tentang orang ini kan. Ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan termasuk menurut para ulama bagian daripada yang menjadi sebab lebih cepatnya dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa orang suka manakiban dan lainnya. Manakib itu menyebutkan itu. Jadi dalam bentuk melaksanakan i'tiqad yang kedua ini, bahwa ada keyakinan dalam hati orang yang bertawasul bahwa zat yang dia jadikan wasilah itu adalah zat atau makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu benar, nggak mungkin kita mau ziarah ke para wali kalau kita nggak punya keyakinan bahwa dia adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Salisan, yang ketiga, annal mutawassila lawi itaqada anna man tawassala bihi ila Allah yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mislullahi aw dunahu faqad asyrak. Nah, yang ketiga yang wajib kita tahu bahwa orang yang bertawassul, andainya ia beriktikad, berkeyakinan bahwa yang dia jadikan wasilah, katakanlah nama orang tadi itu, siapakah dia, siapapun dia, kalau di dalam hatinya ada keyakinan bahwa dia yang bisa memberi manfaat dan mudarat, pada saat itulah secara sendiri tanpa izin Allah, memiliki kemampuan sebagaimana kemampuannya Allah atau kemampuan di bawah kemampuan Allah, tapi kemampuan itu ada dengan sendirinya, bukan diadakan oleh Allah, maka ini dia telah jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, oleh sebab itu dalam keyakinan kita, apa yang bisa diperbuat oleh seorang kekasih Allah itu semuanya bukan atas kemampuannya sendiri, tetapi atas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukti kecintaan Allah kepada mereka. Nah, itu keyakinan. Jadi ketika kita tawasul, umpamanya kita tawasul, kita ziarah kubur para wali, terus kita tawasul, kita berdoa, dalam hati kita nggak ada keyakinan sedikit pun, tidak boleh ada keyakinan sedikit pun dalam hati kita bahwa si A, si B, si C daripada antara aulia-aulia Allah itu bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat, karena yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka adalah makhluk Allah sama seperti kita, tetapi mereka diberikan Allah kelebihan karena kecintaan mereka pada Allah dan karena ketakwaan mereka selama mereka hidup. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, annal mutawassula laisa amran laziman aw daruriyan, bahwa perbuatan bertawassul ini bukan perkara yang lazim daruriyan. Maksud lazim daruriyan itu perkara yang semua orang harus melakukannya, tidak, ya, bukan. Walaisatil ijabatu al mutawaffaqatan alaihi, dan bukanlah perkara diijabah dan tidak diijabahnya doa itu tergantung pada tawassul atau tidak tawassul, tidak, bukan. Bal aslu du'a'u bal aslu du'a'ullah ta'ala mutlaqan, bahkan asal dari doa itu mutlak kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila mereka bertanya kepada siapa? Kepadamu wahai Muhammad, ibadi para hamba-hambaku, anni tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini adalah dekat. Dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, qulidullaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kamu pada Allah, awidur rahman, atau serulah Allah yang maha rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, dengan menyebut nama Allah yang mana saja, kata Allah, itu boleh kamu lakukan. Kamu mau sebut Allah, Allah, ya Allah boleh. Kalau mau sebut Ar-Rahman boleh.
Kamu mau sebut Ar-Razzaq, nama Allah itu juga nama Allah. Dengan perkara nama-nama mana saja yang kamu mau dalam menyeru Allah itu boleh, karena itu adalah daripada Asmaul Husna. Nah, inilah 4 hakikat ini. Sebelum kita berbicara banyak tentang perkara-perkara tentang tawassul, maka ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita pahami, bahwa tawassul itu dalam kerangka yang umum, bahwa tawassul itu adalah salah satu cara di antara banyak cara di dalam berdoa. Apa itu tawassul? Membawa daripada sesuatu yang kita yakini dicintai Allah di dalam doa kita. Itu namanya tawassul. Jadi bahasa gampangnya, berdoa kepada Allah dengan membawa sesuatu di dalam doa kita. Apa sesuatu itu? Sesuatu yang kita yakini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa bentuknya dalam bentuk benda, yakni makhluk seperti para wali Allah. Bisa kita bawa dalam bentuk yang dicintai Allah dalam bentuk amal ibadah kita sendiri, seperti sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, ataupun amalan-amalan kita yang baik lainnya. Jadi ringkasnya, supaya kita lebih bisa memahami lagi, berdoa dengan tawassul itu yakni berdoanya kepada Allah, tetapi dalam doa ini kita menyelipkan sesuatu, kita sebut sesuatu yang kita yakini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti suatu ketika di zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu ada riwayat Utsman bin Hunayf. Datang pada Nabi seorang yang berpenyakit buta. Ya Rasulullah, aku ini punya penyakit buta. Tolong ya Rasulullah, doakan mataku ini supaya mataku sembuh dari buta. Apa kata Nabi? Kalau kamu sabar dengan keadaan seperti ini, walakal jannah, kamu akan dapat surga, kamu sabar. Tapi kalau kamu mau sembuh dari butamu, aku doakan, kata Nabi. Kata dia, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau surga? Semua mau surga. Tapi selain surga di akhirat, aku juga ingin surga dunia, bisa memandang dan bisa melihat. Ternyata apa yang dilakukan Nabi? Tidak didoakan Nabi, tapi diperintahkan Nabi berdoa. Diperintahkan Nabi untuk wudhu. Sekarang kamu pergi ke tempat wudhu, kamu wudhu dengan wudhu yang sempurna. Dia berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Terus dia datang lagi kepada Nabi. Apakah didoakan Nabi? Tidak. Disuruh Nabi sholat 2 rakaat. Kamu sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, diajari Nabi doa. Nah, dalam doanya ini ada disebut doa tawassul. Apa doanya? Diajari Nabi, ucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Lihat, dia minta pada siapa? Pada Allah. Tapi yang disebut dalam doanya Nabi. Allahumma, ini menunjukkan bahwa yang dia tuju Allah. Di awal doa itu Allahumma, yang dia seru Allah. Allahumma, duhai Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku ini wahai Allah meminta kepadamu, wa atawassalu ilaika, dan aku bertawassul kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadapkan wajahku padamu, tawajjuh padamu, binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya itu, ya Allah, aku ini datang kepadamu laporan ingin meminta sesuatu, ini aku bawa Nabi Muhammad. Binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, nabi sang pembawa rahmat. Setelah itu, sampai di situ dia laporannya pada Allah. Lalu di selanjutnya dia sebut Nabi, ya Muhammadu ya Rasulullah. Dalam doa ini, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila Rabbi, sesungguhnya saat ini aku menghadapkan wajahku pada Allah, membawa engkau. Lihajati hazihi, untuk sebuah hajatku ini. Dia sebutkan hajatnya supaya matanya sembuh dari buta. Litukdoli, supaya Allah engkau kabulkan hajatku ini untukku. Allahumma, wahai Allah, Allahumma fasaffi'hu fiya, wahai Allah, jadikanlah ia Nabi ini yang aku bawa ini, yang aku sebut ini sebagai syafaat bagi doaku. Selesai dia baca itu, matanya yang durur, yang sakit sejak lahir, tidak pernah sembuh, langsung melihat. Begitulah yang namanya doa dengan tawassul. Meskipun doa dengan tawassul adalah bukan wajib, bukan amron dorurian laziman, bukan urusan yang wajib harus kalau nggak dikerjakan berdosa, tidak. Tapi fungsinya bukan perkara kecil. Orang yang tadinya buta langsung sembuh saat itu juga karena dia berdoa dengan cara tawassul.